Perkenalkan, nama saya Dea Rizky Isnaini, NPM 235053. Halo, perkenalkan nama saya Natasha Nurhaliza, NPM 235064. Ya, silakan masuk. Silakan duduk, Mbak. Ya, Bu. Sebelumnya, terima kasih ya Mbak Natasha sudah hadir pada pertemuan hari ini dan meluangkan waktunya untuk hadir di sesi konseling pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Budaya. Saya di sini sebagai konselor untuk Mbak Natasha. Hari ini kita akan membahas bersama dan saling mengenal satu sama lain dan memahami apa yang sedang Mbak Natasha alami. Sebelumnya, boleh saya tahu bagaimana kabarnya Mbak Natasha hari ini? Saya gugup, Bu, karena ini pertama kalinya saya mengikuti konseling. Itu hal yang wajar ya Mbak Natasha. Banyak klien pertama saya kok yang gugup seperti Mbak Natasha. Gugup itu tanda bahwa Mbak Natasha itu peduli dan ingin mencoba hal baru. Dan menurut saya itu sudah luar biasa. Mbak Natasha bisa di sini dan hadir di sini. Di sini Mbak Natasha bebas jadi diri sendiri tanpa harus khawatir akan dinilai, dan apapun yang Mbak Natasha bawa ke sini akan saya terima dan dengarkan dengan sepenuh hati. Baik, Bu, terima kasih sudah bicara seperti itu. Rasanya agak sedikit lega. Sama-sama Mbak Natasha. Saya di sini untuk menemani Mbak Natasha, bukan untuk menghakimi. Jadi Mbak Natasha bisa ceritakan apapun yang ingin Mbak Natasha ceritakan ataupun sampaikan. Pertemuan kita hari ini akan berlangsung sekitar 45 menit dan di ruangan ini aman, artinya semua yang Mbak Natasha ceritakan atau sampaikan akan tetap menjadi rahasia antara saya dan Mbak Natasha. Kecuali kalau ada hal yang urgent atau hal yang berkaitan dengan keselamatan orang lain ataupun itu juga keselamatan Mbak Natasha sendiri, itu pun tidak akan langsung saya laporkan, tetapi akan kita bicarakan terlebih dahulu. Bagaimana Mbak Natasha? Baik, Bu, saya mengerti. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai peran saya di sini. Peran saya di sini adalah sebagai pendengar dan pendamping Mbak Natasha. Saya nggak akan memaksa ataupun meminta Mbak Natasha untuk ceritakan hal yang belum siap Mbak Natasha ceritakan. Tapi saya juga akan membantu Mbak Natasha menggali dan memahami apa yang sedang Mbak Natasha alami. Kita akan berjalan bersama, jadi Mbak Natasha tetap menjadi pemegang kendali atas proses ini. Iya, Bu, saya suka cara itu. Jadi nggak terasa sangat dipaksakan. Itu penting buat saya supaya Mbak Natasha merasa nyaman, aman. Nah, sebelum kita mulai ngobrol bareng lebih jauh lagi, saya boleh minta Mbak Natasha untuk menceritakan apa yang sedang Mbak Natasha pikirkan atau rasakan akhir-akhir ini. Kita bisa mulai pelan-pelan, tidak harus langsung
masuk ke masalah besarnya, mungkin ada hal kecil yang ingin Mbak Natasha sampaikan. Ada sih Bu, tapi saya masih bingung bagaimana cara mulainya. Gak apa-apa Mbak Natasha, kita mulai dari yang ringan dulu. Mungkin Mbak Natasha bisa ceritakan kapan terakhir kali Mbak Natasha merasa tidak nyaman. Gak usah panjang, dari situ kita bisa lanjut pelan-pelan. Terakhir itu minggu lalu Bu, dosen saya tiba-tiba minta saya berpresentasi. Padahal saya tahu itu kalau memang giliran saya, tapi tetap aja pas disebut rasanya kayak langsung gelap aja. Jadi meskipun Mbak Natasha sudah tahu kalau memang itu jadwal untuk Mbak Natasha presentasi, tapi tetap saja ketika nama Mbak Natasha dipanggil, Mbak Natasha tetap merasa gelap ya, mendadak blank gitu Mbak. Iya Bu, jantung saya langsung deg-degan, tangan saya gemetar, mulut saya kering. Saya berdiri tapi nggak tahu harus mulai ngomong dari mana. Rasanya kayak semua orang nuduhin saya salah. Jadi Mbak Natasha merasa seolah-olah semua mata menatap tajam ke Mbak Natasha dan kayak menghakimi Mbak Natasha. Itu membuat Mbak Natasha sangat tegang dan tidak mampu untuk mengakses apa yang sedang Mbak Natasha alami atau yang sudah Mbak Natasha siapkan sebelumnya. Iya Bu, padahal semalam saya itu udah latihan, tapi pas di depan kelas semua hilang, pikiran saya tuh jadi kosong, saya jadi kecewa sama diri saya sendiri. Kalau saya tangkap, bukan cuma rasa cemas ya Mbak, tapi juga perasaan kecewa terhadap diri Mbak Natasha, diri sendiri, karena Mbak Natasha merasa sudah mempersiapkan, tapi tetap tidak bisa tampil maksimal seperti yang sudah Mbak Natasha harapkan, betul? Iya, saya jadi mikir saya nggak sepintar teman-teman yang lain. Mereka bisa tampil lancar, bahkan sambil bercanda. Saya berdiri aja susah. Mbak Natasha, boleh saya tanya, apakah Mbak Natasha ingat pertama kali Mbak Natasha mengalami perasaan seperti itu? Atau mungkin pernah ada pengalaman yang membuat Mbak Natasha mulai takut tampil di depan umum seperti itu? Ada sih Bu, waktu SMP saya disuruh baca puisi di depan kelas. Saya grogi banget dan saya lupa teksnya. Saya diam di depan, nggak bisa ngomong. Teman-teman ketawa dan bahkan ada yang bilang, ngapain kamu maju kalau nggak siap, gitu. Wah, itu pasti momen yang membuat Mbak Natasha terpukul. Jadi Mbak Natasha merasa malu dan mungkin juga tersakiti karena respon dari teman-teman Mbak Natasha. Iya Bu, sejak itu setiap disuruh maju, saya ingat kejadian itu lagi, kayak muncul terus di kepala. Mbak Natasha benar-benar menyimpan pengalaman itu sampai sekarang ya. Dan rasanya seperti kejadian itu terus hidup di dalam diri Mbak Natasha. Iya Bu, bahkan kalau saya mikir akan tampil minggu depan pun, saya nggak bisa tidur. Reaksi tubuh dan pikiran saat
ini bukanlah kelemahan Mbak Natasha, tapi bentuk perlindungan diri dari pengalaman yang menyakitkan di masa lalu. Tubuh Mbak Natasha mengingat rasa takut dan mencoba melindungi Mbak Natasha agar tidak terulang lagi kejadian seperti dulu. Jadi saya nggak lebih kan Bu. Sama sekali enggak Mbak Natasha. Itu reaksi masuk akal. Dan yang lebih penting sekarang, Mbak Natasha sudah berani datang ke sini menghadapi rasa takut itu dan mulai mencari cara untuk memahami. Itu keberanian yang besar Mbak Natasha. Mbak Natasha, dari kamu ceritakan tadi, saya menangkap bahwa rasa takut bukan hanya soal bicara di depan umum, tapi juga tentang ketakutan akan dihakimi, dibandingkan bahkan merasa gagal di depan orang lain. Apakah benar begitu Mbak Natasha? Iya Bu, saya tahu itu cuma tugas atau presentasi, tapi saya merasa begitu saya maju ke depan, saya harus sempurna. Kalau salah sedikit aja, rasanya kayak saya mempermalukan diri saya sendiri. Jadi bukan sekedar takut tampil, tapi Mbak Natasha juga menyimpan keyakinan bahwa kesalahan kecil bisa berarti Mbak Natasha gagal secara sebagai pribadi. Seakan nilai Mbak Natasha ditentukan dari seberapa sempurna Mbak Natasha tampil di depan orang lain. Iya Bu, itu dia. Kadang saya mikir, kalau saya kelihatan gugup atau salah ucap, pasti mereka mikir saya bodoh, gak pantas. Oke, jadi saat Mbak Natasha berdiri di depan kelas, bukan cuma suara teman-teman yang Mbak Natasha dengar, tapi juga suara dari dalam diri Mbak Natasha sendiri yang menghakimi ya. Betul Bu, suara itu keras banget. Bahkan sebelum tampil pun saya udah stres. Di rumah pun saya sudah bisa lancar latihan. Tapi pas naik ke depan kelas, seperti semua mental saya itu runtuh. Saya bisa membayangkan betapa melelahkan rasanya. Dan saya ingin Mbak Natasha tahu, Mbak Natasha itu tidak sendirian. Banyak orang mengalami hal serupa, tapi jarang yang cukup berani menghadapinya. Apalagi untuk datang dan bicara seperti Mbak Natasha ini. Benar ya Bu, saya itu gak sendirian. Sangat tidak sendirian Mbak Natasha. Tapi tidak semua orang sekuat Mbak Natasha. Mbak Natasha datang ke sini menghadapi rasa takut Mbak Natasha, dan itu keberanian yang luar biasa. Mbak Natasha layak menghargai diri sendiri karena sudah berani melangkah sejauh ini untuk datang ke sini. Saya baru kali ini merasa tidak salah karena rasa takut. Takut itu tidak salah, Mbak. Takut adalah emosi. Dan saat Mbak Natasha sedang belajar mengenal, memahami, dan bahkan berteman dengan rasa takut Mbak Natasha, itu adalah proses yang sehat. Mbak Natasha, untuk saat ini kita tidak perlu memaksakan diri Mbak Natasha untuk langsung menghadapi situasi yang menakutkan. Tapi kita bisa mulai dengan langkah kecil. Gimana kalau minggu ini
Mbak Natasha coba berdiri di depan cermin dan bicara selama 2 menit. Topiknya bebas, bisa tentang hari Mbak Natasha atau tentang hewan peliharaan Mbak Natasha atau apapun yang menurut Mbak Natasha itu ringan. Boleh Bu, 2 menit itu masih masuk akal. Saya akan coba. Dengan latihan kecil seperti itu, otak Mbak Natasha akan belajar bahwa tampil bukan ancaman. Perlahan tubuh Mbak Natasha akan lebih terbiasa. Nanti kita bisa tambah tantangannya sedikit demi sedikit sesuai kenyamanan dari Mbak Natasha. Iya Bu, kayaknya saya mulai dari situ. Cermin nggak menilai saya kan Bu? Betul, cermin hanya memantulkan diri Mbak Natasha, dan saya percaya Mbak Natasha akan mulai melihat versi diri Mbak Natasha yang lainnya, yang lebih kuat dan berani. Makasih ya Bu, saya belum pernah merasa didiet seperti ini. Mbak Natasha, kita sudah ngobrol cukup dalam hari ini, dan kalau boleh saya merangkum, Mbak Natasha tadi sudah membagikan banyak hal yang penting. Mbak Natasha cerita tentang kecemasan saat harus tampil di depan umum, bagaimana pengalaman masa lalu yang membuat Mbak Natasha merasa takut, bahkan sampai berpikir kalau Mbak Natasha itu tidak mampu. Tapi Mbak Natasha juga sudah menyampaikan harapan untuk berubah dan bersedia mencoba langkah kecil berbicara di depan cermin selama 2 menit. Apakah rangkuman itu mewakili apa yang Mbak Natasha rasakan hari ini? Iya Bu, itu semua yang saya rasakan, dan saya juga merasa sedikit lega. Saya senang mendengar itu. Rasa lega itu adalah tanda bahwa Mbak Natasha sudah mulai melepaskan beban yang selama ini Mbak Natasha pendam sendirian, dan saya ingin mengapresiasi keberanian Mbak Natasha hari ini. Tidak semua orang bisa jujur Mbak Natasha pada pertemuan pertama seperti ini. Biasanya saya juga susah cerita sih Bu, tapi tadi pas Budia mendengarkan saya tanpa mencela atau menghakimi, rasanya aman buat cerita. Itu adalah tujuan konseling ini, Mbak, supaya Mbak Natasha tahu bahwa Mbak Natasha itu tidak sendirian, dan Mbak Natasha punya cukup ruang untuk tumbuh tanpa tekanan. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan lanjut membahas bagaimana rasanya latihan di depan cermin. Kita bisa tambahkan teknik-teknik relaksasi atau latihan visualisasi agar tubuh Mbak Natasha lebih tenang sebelum tampil. Apakah Mbak Natasha bersedia untuk lanjut minggu depan di waktu yang sama, atau Mbak Natasha ingin ganti hari atau sesuai dengan yang Mbak Natasha inginkan? Saya mau Bu, saya pengen tahu apa saya bisa pelan-pelan keluar dari ketakutan ini. Dan Mbak Natasha tidak harus jalan sendirian, kita akan menghadapi bersama. Karena waktu sesi kita hampir habis, kita akhiri dulu untuk hari ini.
Tapi ingat, proses ini bukan tentang cepat sembuh. Ini tentang mengenali dan menghargai diri Mbak Natasha satu langkah demi satu langkah lainnya. Terima kasih ya Bu, saya sudah merasa jauh lebih ringan dan lebih berani. Saya juga berterima kasih kepada Mbak Natasha karena sudah hadir hari ini dan sudah berani untuk menceritakan permasalahan dari Mbak Natasha. Kita akhiri untuk sesi ini. Sampai jumpa minggu depan ya Mbak Natasha. Jaga diri dan semangat latihan kecilnya. Iya Bu, saya akan coba berhenti malam.